Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, dan pastinya harus tetap semangat. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Handria Holifatun dengan NIM 2019-030076 dari kelas PGMI 4C. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang suhu dan kalor. Lalu, materi apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang suhu. Apa itu suhu? Yang kedua, kita akan membahas tentang alat pengukur suhu, yaitu termometer. Yang ketiga, kita akan membahas tentang skala pengukuran suhu. Yang keempat, kita akan membahas tentang jenis-jenis termometer. Yang kelima, kita akan melakukan kegiatan praktik 1. Untuk materi yang keenam, kita akan membahas tentang kalor. Apa itu kalor? Materi ketujuh, kita akan membahas tentang satuan kalor. Materi ke-8, kita akan membahas tentang kalor jenis. Dan untuk materi yang ke-9, kita akan membahas tentang perubahan wujud zat yang berupa benda padat, cair, dan gas. Lalu, apalagi yang akan kita bahas? Selanjutnya, kita akan membahas tentang perpindahan kalor berupa konduksi, konveksi, dan radiasi. Kegiatan praktik 2, dan kita akan membahas tentang kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Apakah kalian tahu apa itu suhu? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai suhu, marilah kita lihat keadaan di sekitar kita, seperti pemuaian pada rel kereta api, pemuaian pada tiang listrik, dan pemuaian pada jendela. Suhu merupakan ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Suhu disebut juga sebagai temperatur. Satuan suhu dalam standar internasional adalah Kelvin. Namun, kita dapat menggunakan skala-skala lain seperti Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang alat pengukur suhu. Gambar di samping merupakan contoh gagasan awal model termometer. Alat pengukur suhu diperlukan karena derajat suhu suatu benda itu harus dinyatakan secara kualitatif dan kuantitatif. Kita dapat mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Jika suatu benda suhunya berubah, maka akan tampak beberapa perubahan. Yang pertama, perubahan panjang, luas, dan volume yang terjadi pada benda cair. Yang kedua, perubahan warna yang terjadi pada benda padat. Dan yang ketiga, perubahan tekanan yang terjadi pada benda gas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang skala pengukuran suhu. Skala pengukuran suhu digunakan untuk mengkuantitifkan hasil pengukuran suhu dengan menggunakan angka-angka. Gambar di samping merupakan gambar skala pengukuran suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan titik tetap atas dan titik tetap bawah yang sudah ditentukan. Bisa diperhatikan ya gambarnya. Perhatikan gambar tokoh di samping. Tokoh di samping merupakan tokoh penemu Fahrenheit. Beliau bernama Gabriel Daniel Fahrenheit. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer digital, yang kedua ada termometer ruang, yang ketiga termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu badan, yang keempat ada termometer laboratorium, dan yang kelima ada termometer bimetal.
Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan praktik dengan menyelidiki derajat panas dinginnya suatu benda. Dapat dilihat dari alat dan bahan dan prosedur kegiatan. Apakah kalian tahu apa itu kalor? Sebelumnya, perhatikanlah hal-hal kecil di sekitar kita. Seperti saat kita meminum kopi, kita selalu meletakkan sendok di dalam gelas kopi. Nah, hal tersebut menyebabkan kalor. Lalu, apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang satuan kalor. Kalor memiliki satuan internasional yaitu joule. Satuan lain dari kalor adalah kalori. 1 kalori berarti banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air sampai suhunya naik 1 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalor jenis. Kalor jenis adalah karakteristik suatu zat yang menunjukkan kemampuannya dalam menyerap kalor. Untuk menentukan besarnya kalor jenis setiap zat, kita dapat menggunakan persamaan rumus berikut. Q sama dengan MC kali delta T atau C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Berikut adalah tabel kalor jenis beberapa bahan. Bisa diperhatikan ya tabelnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Gambar di samping merupakan skema perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perubahan wujud zat yang memerlukan kalor dan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Berikut adalah contoh-contoh perpindahan kalor yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu antara 2 tempat yang berbeda. Dibedakan menjadi 3 yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jenis-jenis bahan pengantar kalor dibedakan menjadi 2. Yang pertama, konduktor, yaitu bahan pengantar kalor yang baik. Lalu selanjutnya ada isolator, yaitu bahan pengantar kalor yang buruk, seperti kayu dan lain-lain. Berikut adalah contoh konduktor atau kemampuan menghantarkan panas yang baik, dimulai dari baja, aluminium, emas, perak, dan tembaga. Berikut adalah contoh isolator. Semakin ke kanan maka akan semakin buruk, dimulai dari bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa. Yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai partikel-partikel zatnya. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktik, yaitu dengan menguji perpindahan kalor secara konduksi. Yuk kita simak kegiatan praktiknya. Pertama-tama, siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, mentega. 2 buah kacang kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5
2 gelas air panas. Berikut adalah langkah kerjanya. Yang pertama, tempelkan mentega pada sendok plastik. Kedua, tempelkan mentega pada sendok logam. Ketiga, tempelkan kacang kedelai pada mentega di sendok. Lalu selanjutnya, masukkanlah sendok ke dalam gelas berisi air panas. Dan amatilah apa yang terjadi. Nah, kesimpulan pada pengamatan kali ini adalah logam atau besi merupakan penghantar panas yang baik, sedangkan plastik merupakan penghantar panas yang buruk.